Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Laila Jamilah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu aktual dalam studi Islam. Isu aktual dalam studi Islam. Isu aktual adalah isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin, dan banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ahli dan masyarakat. Nah, yang pertama ada agama sebagai gejala budaya dan sosial. Pada awalnya ilmu hanya ada dua, yaitu ilmu kealaman dan ilmu budaya. Ilmu kealaman seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya mempunyai tujuan utama mencari hukum-hukum alam, mencari keteraturan-keteraturan yang terjadi pada alam. Oleh karena itu, suatu penemuan yang dihasilkan pada suatu waktu mengenai suatu gejala atau sifat alam dapat dites kembali oleh peneliti lain. Nah, pada waktu lain dengan memperhatikan gejala ekstrak. Contoh, kalau sekarang air mengalir dari atas ke bawah, besok apabila dites lagi juga hasilnya bakalan begitu. Nah, itulah inti dari penelitian dalam ilmu-ilmu eksak, yaitu mencari keterulangan dari gejala-gejala yang kemudian diangkat menjadi teori dan menjadi hukum. Nah, sebaliknya, ilmu budaya mempunyai sifat tidak berulang tetapi unik. Sebagai contoh, budaya kelompok masyarakat unik membuat. Nah, sebagai contoh, budaya atau kelompok masyarakat unik buat sekelompok masyarakat tersebut. Nah, sebuah situs sejarah unik untuk situs tersebut dan sebagainya. Dan di sini tidak ada keterulangan. Nah, yang kemudian ada doktrin kepercayaan dalam Islam. Doktrin kepercayaan artinya suatu ajaran tentang keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Doktrin kepercayaan dalam Islam adalah yaitu yang mempunyai arti suatu ajaran tentang keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Nah, doktrin kepercayaan dalam Islam diantaranya ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir ada iman kepada takdir Allah. Doktrin keimanan yang dinyatakan dalam Al-Quran diantaranya ada bahwa Allah itu esa. Allah tak mempunyai sekutu dan segala makhluk mengabdi dan meminta pertolongan. Selanjutnya ada Islam sebagai wahyu dan kultur masyarakat. Nah, Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, jadi inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita percaya bahwa wahyu itu terdiri dari dua macam, yaitu ada wahyu yang berbentuk Al-Quran dan yang kedua ada wahyu yang berbentuk hadis, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sudah disinggung di atas bahwa agama mengandung dua kelompok ajaran. Yang pertama ada ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat. Kemudian ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci itu memerlukan penjelasan tentang arti dan cara pelaksanaannya. Nah, kemudian kesimpulan dari isu aktual yaitu dari pandangan tentang agama sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Elemen-elemen yang harus diketahui dalam Islam adalah persoalan teologi, kosmologi, dan antropologi yang tentunya menyangkut dengan persoalan sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan. Nah, doktrin kepercayaan dalam Islam diantaranya ialah seperti apa yang telah dipahami dalam rukun iman Islam dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pluralisme berarti paham
kemejemukan bahwa Islam adanya pluralisme dalam wilayah sosial, akan tetapi untuk pluralisme agama dan akidah, Islam hanya mengakui keberadaan dan identitas tiap-tiap agama tanpa mengakui kebenarannya. Nah, jika diartikan sebagai sebuah gerakan keagamaan, fundamental dipahami sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada ajaran yang asli. Nah, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seasasnya adalah asas kebebasan kemerdekaan, itu al-huriyah. Nah, Islam mengakui kebebasan beragama. Namun, setelah seseorang memutuskan untuk memeluk Islam, maka berarti ia telah mengikatkan dirinya pada Islam. Ia tidak lagi memiliki kebebasan untuk keluar Islam, termasuk mengingkari doktrin-doktrin umum dalam Islam.